Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sarjana Dimas. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pemrograman lanjutan dengan menggunakan C++. Nah, materi utama kita pada video kali ini yaitu mengenal fungsi input scanf. Nah, kemarin kan sudah ada printf atau yang lainnya. Nah, ini kita membahas tentang scanf. Nah, scanf ini hampir sama dengan printf, cuman ada perbedaan sedikit pada pemanggilannya. Langsung saja kita masuk materinya. Apa itu scanf? Nah, sama. Scanf adalah fungsi untuk mengambil inputan dari keyboard. Jadi, dengan kata lain, kalau ada fungsi mengambil input, otomatis dia menggunakan variabel sebagai tempat penyimpanan supaya ada data yang disimpan dan ada data yang diambil. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, bentuk umum scanf-nya seperti ini, hampir sama serupa printf ataupun yang lainnya. Cuman ada format yang agak berbeda. Scanf variabelnya juga sama dan ada tombol simbol dan untuk mengambil alamat dari variabel. Lanjut. Nah, ada catatan penting yang kita harus perhatikan dalam materi scanf. Format yang diberikan tergantung tipe data, apa yang mau kita ambil. Nah, tiap-tiap tipe data itu ada perbedaannya. Kalau kita seandainya mau mengambil data angka, kita bisa menggunakan simbol %d atau i. Kalau kita kemarin itu untuk mengambil data teks atau kalimat, kita bisa menggunakan yang namanya simbol %s atau string ya. Lanjut, simbol dan seperti yang di atas, nah, kan ada simbol dan simbol s. Nah, simbol s ini kemarin itu kita gunakan untuk mengambil data kalimat atau teks. Nah, di sini ada fungsi dan-nya. Simbol dan berfungsi untuk mengambil alamat. Nah, jadi scanf ini membutuhkan tempat penyimpanan yang akan diinputkan dan diberikan simbol dan di depan namanya, sehingga kita bisa menentukan mana alamat yang akan kita ambil. Langsung saja kita coba masuk ke pemrogramannya supaya kita bisa mengeksekusi programnya. Lanjut. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam praktek pemrograman untuk materi input scanf. Kita buat file barunya. Kita masukkan kodenya, include stream using namespace std in main. Langsung saja kita masukkan variabel ya, masukkan variabel data char name 20, sosial media 30. Oke. Nah, perhatikan apabila misalkan kita dalam pembentukan atau pembuatan variabel, ingat tidak boleh menggunakan yang namanya spasi. Nah, spasi sini tidak boleh. Apabila variabelnya terlalu panjang, kita bisa menggunakan underscore. Karena kalau kita pakai spasi, dia tidak akan terpanggil. Nah, itu dia. Nah, untuk tipe char ini, dia untuk memasukkan tipe data berupa teks, kalimat, simbol, ataupun angka juga bisa masuk. Nah, untuk yang di dalam kurung ini, nah ini nama variabelnya ya. Untuk name, nama sama sosial media ini nama variabel, apa yang mau kita pesan. Nah, jadi nanti kita kalau misalnya mau nambahkan umur, usia, ataupun yang lainnya bisa kita tambahkan. Oke. Nah, ini yang dalam kurung ini, dalam kurung patah ini, 20 ataupun 30,
Nah, ini jumlah karakter yang masuk ke dalam data tersebut. Contoh misalkan name, kita masukkan untuk nama. Nah, untuk data nama ini kita sisipkan sebanyak 20 karakter. Jadi lebih dari 20 karakter tidak akan ke input, tidak akan kebaca. Nah, jadi namanya wajib antara 1 sampai 20 huruf. Nah, jadi kalau lebih dari contoh misalkan 21, dia satu hurufnya itu nggak kebaca. Begitu juga untuk selanjutnya, untuk seterusnya, yaitu sosial media ataupun data yang lainnya. Oke, lanjut. Kita masukkan printf nama kamu, masukkan fungsinya scanf, baru kita masuk. Ini simbol untuk mengambil data karakternya ya, S kecil, koma, baru masukkan simbol dan untuk mengambil alamat data yang mau kita panggil. Name. Name ini nama variabelnya ya. Lanjut. Printf sosial media. Nah, kalau untuk yang printf ini dia untuk menampilkan judul aja, data judul. Nah, baru yang pakai scanf ini dia untuk mengambil data. Nah, gitu dia. Jadi agak bisa dibedakan ya antara printf sama scanf. So kan, sorry, sosial media. Oke, ini ada silap. F oke. Nah, setelah itu kita masukkan printf /n. Ini untuk hiasan judul aja ya. Kalau nggak mau dibuat ini pun nggak masalah. Printf nama Anda, baru masuk variabelnya %s /n spasi baru, koma, masukkan variabelnya name. Printf sosmed Anda sama %s/n, koma, sosial media, baru return 0. Oke, perhatikan. Nah, ini nanti untuk hasil yang setelah kita inputkan. Nah, untuk bagian sini contoh ya, kita bikin keterangannya. Bagian penginputan dan pemanggilan data. Bagian menampilkan data yang telah diinput. Oke. Nah, jadi bisa kita bedakan ya. Nah, ini untuk contoh misalkan ini hasilnya nama kamu, baru kita masukkan datanya. Misalkan diminta nama kamu, ya udah kita bikin nama kamu siapa, nama kita siapa. Begitu juga untuk seterusnya sosial media. Setelah kita masukkan, nah di sini akan muncul apa yang dimasukkan. Contoh misalkan nama Anda Dimas, oke. Nah, ini untuk pengambilan data dan ini untuk garis baru atau enter ke bawah. Nah, sedangkan ini untuk variabel yang kita inputkan. Oke, coba langsung kita buat. Kita simpan dulu. Scan F. Oke. Udah. Kita compilekan dulu. Pas atau tidak.
Oke, sekarang perhatikan ada yang salah. Nah, perhatikan. Nah, ini antara sosial media di sini dengan sosial media yang ada di sini ada perbedaan. Oke, ada perbedaan. Nah, di antaranya yaitu di sini sosial medianya S yang di sini double, sedangkan ini sosialnya cuma satu. Nah, jadi variabel yang ada di sini wajib sama dengan variabel yang kita panggil di sini. Nah, jadi kalau seandainya variabel yang di sini sama yang di sini berbeda, terjadi silap atau salah kayak tadi. Nah, dia tidak menemukan data mana, alamat mana yang mau kita tuju untuk pengambilan datanya. Nah, ini bisa kita ganti sesuai mana yang mau kita ganti, apakah yang di sini atau yang di sini, nggak masalah. Kita manggil yang di atas saja. Simpan, kita periksa lagi. Oke, tengok apakah ada yang salah. Perhatikan. Printf. Lihat. Nah, perhatikan. Di sini kurang titik komanya. Nah, jadi tidak boleh ada yang selip-selip lagi. Nggak apa-apa salah-salah supaya kita tahu bagaimana salahnya dan cara mengatasinya. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah benar. Nah, jadi silap sedikit aja, contoh komanya kurang, titik komanya kurang, atau kutipnya kurang. Nah, dia sensitif, tidak bisa terbaca. Nah, jadi tak apa-apa. Nah, ini sudah benar. Langsung kita tes hasilnya. Nama kamu, Dimas. Kita coba pakai spasi ya. Kurniawan. Nah, perhatikan. Kenapa ini beda? Nama kamu Dimas Kurniawan. Nah, sedangkan sosial media tidak terinputkan. Kenapa? Contoh di hasilnya ini. Nama Anda Dimas, sosial media Kurniawan. Aturannya kan nama Dimas Kurniawan ini masuk ke dalam nama Anda. Nah, sekarang kita tes lagi penginputan data. Dimas Kurniawan. Sosial media. Sosial media. Dim Kurniawan. Kita enter kan. Nah, masuk dia. Nama Anda Dimas Kurniawan. Nah, masuk dia. Nama kamu Dimas Kurniawan. Sosial media Dim Kurniawan. Nah, lihat. Ini setelah kita tambahkan underscore atau garis bawah, datanya kebaca semua. Nah, dengan catatan, ketika kita menginputkan data, dia kalau kita pakai spasi, data yang kita inputkan dengan menggunakan spasi akan pecah. Jadi untuk penginputan selanjutnya tidak akan terbaca, langsung mendapatkan hasil. Contoh kita tes sekali lagi ya. Kita bedakan Dimas aja. Nah, setelah itu kan ada penginputan sosial media. Nah, jadi yang spasinya ini, setelah spasi ini langsung masuk ke dalam data penginputannya selanjutnya. Tanpa kita minta langsung terisi datanya. Nah, dengan catatan, ketika misalkan kita menginputkan data sesuai spasi, dia akan pecah dan masuk ke dalam pengisian selanjutnya tanpa diisi. Nah, jadi untuk bisa kebaca semua, kita harus menggunakan underscore sama seperti penginputannya. Nah, dan apabila memang kita mau menambahkan spasi, harus kita ubah kode yang ada di sini. Nah, untuk kode menambahkan spasi akan saya jelaskan di materi berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari penyampaian saya, kata-kata atau kalimat yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.